Umi saya, Umi kita tercinta, Umi Tim. Mudah-mudahan beliau beserta segenap anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu-cucunya, cucu mantunya, cicit-cicitnya, semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberkahi kehidupannya, selalu dalam pandangan kasih sayang Allah SWT dan Rasulnya. Mudah-mudahan dunia dan akhirat dibahagiakan Allah SWT. Segenap hubabah, segenap ustadzah, segenap ibu-ibunya, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, segenap syarifah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam keberkahan, dan terutamanya atau tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira bahwa dia dibiarkan mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, dan mereka tidak akan diuji? Tidak akan. Selagi kamu mengatakan Tuhan saya Allah, Nabi saya Nabi Muhammad, kamu akan mendapatkan ujian kehidupan lebih daripada manusia yang lainnya. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi keyakinannya kepada Allah, semakin tinggi nilainya di sisi Allah, maka akan semakin besar pula ujian-ujiannya. Sama kayak pohon, semakin tinggi pohonnya, semakin kencang angin meniup pohon tersebut. Itu udah pasti. Semakin dalam lautannya, semakin kencang pula lah ombak, semakin deras pula lah badainya. Kalau kamu gak sanggup ngadepin badai-badai kehidupan, jangan melaut. Cukup main-main di tepi pantai. Tapi ya gak bisa jadi pelaut handal. Semakin tinggi sekolahnya kan semakin susah ujiannya. Demikian pula kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah tinggi imannya, tambah besar pula ujiannya. Tapi jangan takut diuji, enggak apa-apa. Ujian itu bukan untuk menghinakanmu. Ujian itu bukan untuk merendahkanmu. Ujian tersebut bukan untuk menjatuhkanmu. Ujian itu Allah berikan kepadamu untuk menaikkan kelasmu di sisinya, biar pantas di akhirat masuk surga tanpa hisab, biar pantas
di akhirat ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Biar pantas rombongannya di barisan-barisan terdepan. Kalau kamu mampu melewati ujian dalam kehidupan dengan cara yang terbaiknya. Orang mukmin, kamu gak bisa bilang, ya Allah, hidup di dunia kok gini amat ya. Duduk sebentaran sakit pinggang, duduk kelamaan per 10 menit ubah posisi. Ya Allah, hidup di dunia ada aja yang begini, yang begitu, yang disebelin orang, yang dibenci sama tetangga. Betul? Punya suami satu-satunya, gimana Bu? Ujian dalam kehidupan ada-ada aja teman-teman, ada-ada aja. Ya Allah, pengen kayak orang, bisa jalan-jalan ke sana kemari. Saya mau ke Indomaret aja pakai nabung dulu. Pusing mikirin bayar token listrik, di pulsa. Kenapa Allah kasih dalam kehidupan saya kemiskinan yang berketerusan? Allah hendak mengujimu. Selagi kamu beriman, ujian enggak akan selesai. Namanya hidup, banyak ujiannya. Kalau banyak cucian kotornya namanya laundry. Kalau banyak binatangnya namanya kebun binatang. Kalau banyak bawang namanya. Sehingga sekalian, namanya hidup emang pasti ada ujiannya. Apalagi orang-orang yang beriman. Allah udah bilang. Memangnya kamu pikir kamu bisa gitu bilang beriman terus kamu dibiarkan gak diuji? Gak akan, kata Allah. Pasti akan aku uji. Semakin tinggi keimananmu, semakin besar pula lah ujian dalam hidupmu. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, al-bala muwakkalun bil anbiya, thummal awliya, thummal adna fal adna. Ujian itu yang paling besar Allah berikan kepada para nabi, para wali di bawahnya, orang soleh bawahnya, orang umum, awam, orang Islam di bawah. Terus semakin tinggi nilainya, semakin besar ujiannya. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad diuji paling banyak sama Allah SWT. Nabi diuji sama Allah dengan ujian yang paling banyak. Kurang apa ujiannya Nabi Muhammad? Lahir udah gak punya bapak. Habis itu tinggal di rumah keluarga miskin di negeri Taif. Disayang sama ibu susunya yang namanya sama kayak nama saya, Halimah, cuma beda Sa'diyah aja. Halimah as-Sa'diyah, Halimah dari kabilah Bani Sa'ad. Yang ini Halimah al-Idrusiyah. Disayang sama Halimah, disayang sama suaminya Abu Du'aib, disayang sama saudara-saudara sesusunya. Tapi kan jauh dari keluarganya. Dibalikin
kepada keluarganya. Baru 2 tahun bersama dengan ibundanya, nggak sampai 2 tahun. Ibundanya meninggal dunia. Umur Nabi 6 tahun.